Oke, ini kita hadirkan informasi sekaligus yang akan menjadi tema dialog kita di Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini berkaitan dengan salah satu program unggulan dari Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini berkaitan dengan pembagian susu dan makan siang gratis ya. Itu dia, dengan menelan anggaran 400 triliun rupiah. Pilpres 2024 semakin dekat. Beragam cara dilakukan calon presiden dan wakilnya untuk merebut hati masyarakat Indonesia yang notabene pemilih mereka nantinya. Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mencanangkan program makan siang dan susu gratis bagi masyarakat. Kalau ditilik, anggaran program tersebut cukup fantastis, yaitu senilai 400 triliun rupiah. Dana itu dari relokasi, dana bantuan sosial, pendidikan, hingga kesehatan. Padahal, pemerintah saat ini sedang menargetkan sejumlah pembangunan infrastruktur hingga pengentasan kemiskinan. Pro dan kontra pun terjadi di ruang publik. Banyak kalangan menentang program yang memakan anggaran fantastis ini, ada juga yang mendukung demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat. Prabowo pun memasang target tinggi, 82,9 juta warga harus mendapatkan manfaat makan siang dan susu gratis ini. Namun target itu pun nyatanya bisa tercapai dalam 5 tahun kepemimpinan. Artinya, anggarannya pun tidak serta-merta dipenuhi, akan disiapkan secara bertahap. Mengacu pada data Kementerian Keuangan, anggaran pendidikan 2024 telah dicanangkan senilai 665 triliun rupiah. Sementara perlindungan sosial senilai 496,8 triliun rupiah dan kesehatan 187,5 rupiah. Realistiskah program ini? Atau hanya dijadikan komoditi kampanye, yaitu janji manis bagi masyarakat? Tim TV One mengabarkan. Proyek yang strategis yang ingin saya jalankan bersama tim saya, bersama Gibran dan tim kita semuanya, beri makan siang dan susu untuk semua anak-anak Indonesia. Termasuk ibu-ibu yang sedang hamil. Karena dia mengandung 9 bulan, anak-anak Indonesia akan hebat, tinggi-tinggi, kita akan jadi juara, saudara-saudara sekalian. Ya, itu dia ya, salah satu program unggulan dari Prabowo Gibran dan juga cukup optimis tadi Pak Prabowo sampaikan dalam pidatonya di sebuah acara. Langsung saja tanpa berlama-lama, kita akan bahas hal ini. Sudah hadir sejumlah narasumber kami di studio Apa Kabar Indonesia Pagi. Sudah ada Bang Indra Karismiaji, juru bicara Timnas Amin. Kemudian juga, selamat pagi Bang, dan juga sudah ada Bang Ciko Hakim, juru bicara TPN Ganjar Mahfud, serta ada Mbak Sarah Joyo Hadikusumo, juru bicara TKN Prabowo Gibran. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Karena juga sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom, juga ada Bang Tauhid Ahmad, nih Direktur Eksekutif Indef. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar Mbak? Alhamdulillah, sehat. Langsung saja kalau gitu saya pertama mau ke Mbak Sarah terlebih dahulu. Program ini menjadi salah satu program unggulan. Bahkan setiap kampanye, Pak Prabowo dan juga Mas Gibran beserta dengan tim pemenangannya juga sudah melakukan aksi ini sebenarnya ke masyarakat, turun langsung. Tapi implementasinya nanti seperti apa? Realistis nggak sih Mbak dengan anggaran yang begitu besar? Menurut saya sangat realistis. Kenapa? Karena, nah ini saya harus koreksi diri. Kemarin itu saya sempat bilang ke masyarakat bahwa kita akan menjadi negara ke-67. Rupanya saya salah. Kita akan menjadi negara ke-77 yang akan menerapkan makan siang gratis. Sekarang sudah ada 76 negara, Amerika, Kanada, termasuk Thailand, termasuk India, Malaysia, Filipina, dan banyak yang lainnya yang sudah menerapkan. Mereka sudah terdaftar di dalam World Food Program milik PBB, dan semuanya bahkan 76 negara ini berkomitmen untuk mendukung negara lain yang mau menerapkan makan siang gratis ini. Jadi ini sebuah program yang kenapa kita katakan sangat realistis, sudah diterapkan di negara lain. Persoalan yang kita hadapi hanya soal mau atau tidak. Karena ini adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan. Dan saya yakin dengan kita menggenjot program ini juga bisa menggenjot ketahanan pangan kita. Yang dimana selalu masih jadi persoalan banyak.
Ya bersyukurlah kalau misalkan Bapak Ibu sekalian bisa untuk memberikan makan kepada keluarga. Tetapi realitanya kita masih banyak masyarakat Indonesia yang masih kesulitan untuk memikirkan bagaimana untuk memberikan makan kepada keluarganya. Dan anak-anak kita simpelnya seperti ini. Kalau misalkan dari segi otak, perut, dompet gitu ya. Kalau saya jelaskannya seperti itu. Bagaimana kita bisa meminta anak-anak kita menyerap informasi secara optimal kalau mereka lapar. Dan itu adalah realitanya. Jutaan anak-anak di Indonesia bahkan ke sekolah tanpa sarapan. Nah ini hanya persoalan political will. Oke, nah ini kalau persoalan political will, konsep ini sudah ditetapkan di beberapa negara, tapi yang jadi pertanyaan juga Mbak Sarah, untuk anggaran senilai 400 triliun rupiah ini apakah realistis? Dengan APBN kita saat ini ya? Betul, jadi kita harus melakukannya secara bertahap. Ini bukan kita menyatakan 2024 langsung ketok jadi. Ini sesuatu yang memang kita sudah lihat 82, sekian juta yang akan menjadi penerima manfaat ini itu baru di tahun 2029. Tetapi yang menjadi prioritas utama di tahun pertama ya 2025 dengan nanti pembahasan APBN dan juga tentunya 2026 dengan pembahasan APBN berikutnya itu slowly but surely kita bisa pertama adalah dengan anak-anak SD. Oke, jadi bertahap sekolah dulu ya. Bertahap, betul sekali. Tetapi kita goal kita adalah untuk semua anak-anak sekolah atau usia sekolah. Oke, goalsnya seperti itu. Saya mau ke Bang Ciko melihat program unggulan dari Prabowo Gibran ini dengan nilai anggaran 400 triliun rupiah. Luar biasa ya, kalau bisa bahkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud inginnya ngasih 3 kali makan plus 2 kali snack. Ya, itu kan kalau bisa. Nah, itu sangat ideal menurut kami. Dan gini, saya juga setuju dengan Mbak Sarah tadi menyampaikan soal political will. Nah, kita punya prioritas untuk kemana political will kita akan kita bawa. Tentunya kalau kita bicara tentang stunting, kita bicara tentang kekurangan gizi, kita selalu bicara tentang kemiskinan. Nah, disitulah di mana ada perbedaan tentang program kami dengan Mbak Sarah dan teman-temannya, bahwa kami lebih di awal pemerintahan nanti di periode pertama tentunya akan mengedepankan soal itu, di mana itu juga akan memakan anggaran-anggaran dari APBN. Nah, di mana anggaran APBN sekarang dikatakan lagi 600 triliun dan 400 sekian triliun ya. Dari mana realokasi anggaran itu mau diambil, ya kan? Penghematan yang mana? Sedangkan negara kita ini sedang giat-giatnya membangun, ya. Ada IKN yang pastinya akan dilanjutkan. Ya, kita juga di Ganjar Mahfud juga ingin mempercepat bahkan proses pembangunan IKN. Nah, ini yang menjadi pertanyaan sebenarnya. Jadi 400 triliun, political will saya setuju. Ya, banyak hal yang bisa terjadi di Indonesia karena political will yang kuat seperti BPJS, Kartu Indonesia Sehat, di mana universal healthcare itu di dunia sulit sekali terwujud ya, di Amerika juga sulit, tapi akhirnya bisa dilakukan. Tapi kan ada prosesnya tadi dikatakan. Nah, sedangkan proses ini kan ini janji politik untuk 5 tahun ke depan. Nah, gimana selama 5 tahun itu realisasikannya? Ini yang selalu menjadi pertanyaan. Itu aja sementara. Oke, tapi menurut Anda hitung-hitungan dari segi prioritas APBN nanti memungkinkan nggak dengan anggaran yang cukup besar itu? Menurut kami enggak. Oke. Jadi langsung saja, kalau dari tim Amin? Oke, kalau saya ada 3 poin ya. Poin yang pertama, kami di Paslon 1 sangat gembira dengan program ini. Kami ini kan semua orang tahu membawa tema perubahan. Sedangkan yang berdua ini kan melanjutkan. Ternyata program makan siang gratis itu justru melanjutkan programnya Anies Baswedan di DKI Jakarta. Yang namanya PMTAS, pemberian makanan tambahan untuk anak sekolah. Jadi kami sudah melakukan duluan nih dari tahun 2019. Jadi senang nih dilanjutkan malah program kami, bukan diubah, ya kan? Malah dilanjutkan program kami. Bedanya adalah dalam melaksanakan ini kami nggak perlu motong anggaran pendidikan, kami nggak perlu motong bansos, kami nggak perlu motong anggaran kesehatan. Kenapa? Indeks kami per kepala itu setengah dari indeks yang dibuat oleh Paslon 02. Jadi kami nggak perlu motong, tapi sudah berhasil. Kalau mau tahu caranya bisa datanglah ke kami, nanti kami ajarkan caranya. Dan saya luruskan, kami tidak memotong anggaran yang sudah itu yang disampaikan oleh Sekjen PKN kan, untuk akan memotong itu. Yang kedua adalah, bicara prioritas. Kalau di tim 01, prioritasnya adalah memenuhi kewajiban konstitusional. Tugas di bidang pendidikan
yang paling utama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. 2 hari yang lalu kita baru dapat skor PISA yang paling baru. Nilai kita turun lagi. Jadi tahun 2018, kemampuan membaca kita levelnya itu di functionally illiterate, alias buta huruf secara fungsi. Jadi bahkan Bank Dunia mengatakan OECD mengatakan dampaknya adalah orang Indonesia dari seluruh bangsa adalah orang yang paling nggak mampu mencari referensi yang tepat, sehingga nggak bisa membedakan mana yang fakta, mana yang opini. Dan kelihatan kan, kalau di level atas aja nggak bisa membedakan mana kebutuhan ibu hamil dan bayi dengan mana kebutuhan aki mobil, ya yang di bawah kan lebih bahaya lagi. Artinya program tambahan asupan gizi ini relate dong dengan apa yang Anda sampaikan? Nah, justru dari semua kajian tidak ada yang menyebutkan kalau problemnya adalah kekurangan makan. Itu kajian Bank Dunia, OECD nggak menyebutkan itu. Jadi kalau kami akan fokus dulu ke mencerdaskan kehidupan bangsanya daripada untuk memberikan seperti kami di DKI Jakarta, itu bukan yang utama. Nah, yang ketiga adalah kita punya problem lain lagi yang juga bahkan ini hitungannya pelanggaran hak asasi manusia. Dan ini tidak kami lihat di program kedua paslon yang lain. Tahun 1948, 10 Desember itu adalah deklarasi universal hak asasi manusia. Artikel 26 menyebutkan kalau akses pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Sampai hari ini Indonesia itu untuk sekolah masih harus diseleksi dulu. Sampai hari ini. Nah, itu harusnya akses duluan dan itu menjadi program. Itu prioritas Anda ya? Prioritasnya adalah soal pendidikan, bukan soal apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Sarah. Karena nggak ada kajian akademis yang didukung oleh tapi kita jeda dulu. Apakah Baru Siap Pagi akan boleh hadir saat lagi untuk Anda? Tetap bersama kami. Saya langsung ke Mbak Sarah, langsung menanggapi tadi yang disampaikan. Ini bukan prioritas utama programnya, bahkan ini melanjutkan tadi versinya. Dan nggak mungkin kata Bang Ciko. Dipertegas lagi. Gimana Mbak Sarah? Apapun itu, kita kan bicara gagasan yang memang melihat kondisi saat ini. Dan harus bicara solusi. Semua punya solusi masing-masing, itu haknya masing-masing. Tapi pastinya kalau di Prabowo Gibran, kita melihat ini sebuah gagasan dan program yang sudah dijalankan di 76 negara yang memberikan investasi yang luar biasa. Dan prioritas. Setiap $1 yang diberikan kepada program ini mengembalikan atau menghasilkan $9 investasi untuk masa depan. Kalau kita ngelihat dari investasi. Dan ini saya juga tadi luruskan, kalau soal melanjutkan memang kita kan selalu menyatakan kita melanjutkan, kita bicara keberlanjutan dan penyempurnaan, ya. Jadi hal-hal yang baik, Pak Prabowo selalu mengatakan give credit where credit is due. Jadi semua yang baik dari siapapun harus kita nyatakan bahwa itu program baik. Dan itu artinya kita kan selalu menyatakan semua adalah putra-putra terbaik bangsa. Jadi tidak ada satupun yang kita nyatakan sebagai musuh kita, tidak. Kalau itu adalah hal yang baik, ayo kita berarti gotong royong. Itu kan budaya kita. Gotong royong bagaimana caranya untuk memberikan solusi untuk bangsa ini. Nah, bicara lagi tadi soal, saya luruskan. Ini bukan kita memotong. Anggaran sudah jelas, satu-satunya sektor yang secara undang-undang dinyatakan 20% itu harus dari APBN untuk sektor itu adalah pendidikan. Nggak ada yang namanya cutting. Kita mau melanjutkan BLT, melanjutkan Bansos, melanjutkan Kartu Indonesia Pintar, melanjutkan Kartu Indonesia Sehat, bahkan menambahkan dengan Kartu Anak Sehat, menambahkan dengan Kartu Lansia dan seterusnya. Kita mau menyempurnakan, kita mau menambahkan. Kembali lagi bahwa ini suatu hal yang luar biasa dengan bahkan ya, kita ini bicara kalau dari segi anggaran dari mananya. Salah satunya adalah bicara meningkatkan tax ratio, yang saya harus luruskan bukan meningkatkan pajaknya, tetapi menambahkan objek pajaknya, yang dimana artinya apa? Menciptakan lapangan pekerjaan. Kan itu pajak dari situ juga. Nah, ini bicara juga bahkan kalau dari segi investasi, implementasi program ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi 2%. Menambahkan 1,8 juta lapangan pekerjaan dari
decentralized kitchen. Di India ada namanya decentralized kitchen yang artinya dapur-dapurnya itu ada di setiap sekolah. Artinya lapangan pekerjaan. Petani, nelayan, peternak. Karena apa? Localized communities yang akan diberdayakan. Oke, jadi ini bisa multiple effect tadi ya yang Betul disampaikan oleh Mbak Sarah. Tapi saya mau menuju ke Mas Tauhid dulu. Mas Tauhid, kalau ini kita bicara konteksnya anggarannya dulu ya, Mas Tauhid ya, supaya komprehensif juga diskusi kita. Anggaran 400 triliun rupiah itu realistis nggak sih dengan kondisi ekonomi dan juga APBN kita saat ini, Mas Tauhid? Ya, saya kira begini, kalau kita lihat ya, tadi kan apa yang disampaikan Mbak Sarah hingga 2029 ya. Tentu kalau kita lihat, saya baca membedah ya dokumen, asumsinya adalah kenaikan pendapatan negara 23% PDB ya. Sementara Kementerian Keuangan memperkirakan hingga tahun 2027 masih sekitar 12% sampai 13% PDB. Itu penerimaan negara, bukan pajak. Pajaknya sekitar 10 sampai 11. Artinya ini menggenjot benar ke penerimaan pajak hingga di atas 15%. Nah, ini dari sisi itu mungkin pekerjaan beratnya sangat besar. Artinya belum kita bicara belanja begitu ya. Artinya ada penerimaan pajak. Nah, itu yang mungkin perbedaan asumsi inilah yang kemudian dianggap realistis begitu ya. Nah, yang kedua, kalau kita hitung-hitung, saya juga pernah melakukan hitung dan menulis begitu. Kalau kita lihat katakanlah kenaikan pendapatan itu ditambah dengan kenaikan pajak hingga 11 sampai 13%, maka diperkirakan hingga 2029 itu penerimaan negara sekitar 3.500 triliun atau maksimum 4.000 triliun. Nah, dan belanja negara juga sekitar 4.100, 4.000 triliun. Artinya alokasi dana pendidikan, kalau kita undang-undang pendidikan kita, itu sekitar 20%, artinya sekitar 800 triliun. Nah, ketika 800 triliun nanti 2029, maka kalau separuhnya hanya untuk katakanlah untuk makan siang, kemudian buat ibu hamil, saya kira memang memakan separuh dari belanja pendidikan, saya kira masih perlu harus dirasionalisasi begitu ya. Karena separuh dari pendidikan hanya untuk situ saja, maka agak sulit begitu ya. Itu yang saya kira akhirnya kita harus bicara bahwa di situ juga kita belum bicara soal tenaga pendidikan, guru yang kita lihat kalaupun nanti kenaikannya sudah memakan lebih dari 250 triliun begitu. Dan juga untuk infrastruktur dan sebagainya. Artinya kita bicara dalam ruang lingkup pendidikan. Dari situ kesimpulannya ya kalau separuh dari anggaran pendidikan hanya untuk katakanlah belanja makan siang gratis dan susu, menurut saya menjadi tidak bisa masuk dalam kerangka APBN ini. Tentu ada upaya lain begitu, itu yang mungkin harus dilakukan. Yang kedua, bisa saja kalau kita lihat ya, sebenarnya kalau kita belajar dari India, problemnya sama. Mereka menghadapi kecukupan gizi dan juga kekurangan berat badan pada anak begitu ya. Nah, dasarnya sama, World Hunger Index itu kita memang masih peringkatnya 70-an, dan memang yang kita lihat adalah yang paling mendasar pada umur yang paling bawah, misalnya anak begitu, umur SD ataupun yang masih PAUD itu, memang kita sekitar 10%-nya masih kekurangan gizi begitu ya. Nah, mungkin kalau kita lihat bahwa tidak semua katakanlah tidak semua jenjang pendidikan dibiayai hanya pada umur tertentu atau katakanlah pada lokasi tertentu yang kekurangan gizi, mungkin akan jauh lebih visible kalau ketimbang semua harus dibiayai. Nah, ini yang menurut saya menjadi catatan penting. Yang kedua tadi perhitungan terhadap kenaikan pendapatan juga harus dilihat historikal kita. Kenaikannya memang nggak bisa langsung melonjak lebih dari 20 atau 30%, rata-rata hanya 6-7%. Nah, sehingga kalau 2029 rasanya agak berat kalau tadi sampai target dari visi Pak Prabowo sampai 23% PDB bisa terlampaui. Mungkin itu, Mbak. Ya, itu tadi. Ya, itu ada beberapa catatan tadi dari Mas Tauhid. Mbak Sarah juga mungkin bisa menanggapi ya, dan juga Mas Ciko maupun juga dari Bang Ida. Tapi usai jeda, sesaat lagi untuk Anda.
Ya, kita lanjutkan diskusi langsung saja Mbak. Tadi ada beberapa catatan termasuk juga nampaknya belum begitu realistis untuk kemudian dilakukan di selama 5 tahun kepemimpinan nanti untuk presiden terpilih. Ya kembali lagi, ini hanya bicara tentang persepsi yang bagi kami kalau ada political will sebenarnya bisa. Oke, hitung-hitungannya? Karena gini, kita melihat dari capaiannya Presiden Joko Widodo saja. Dari tahun 2014 beliau masuk, itu PDB nominalnya 890 miliar US dollars. Capaian 2022 sekarang sudah 1,3 triliun US dollars. Jadi peningkatannya tuh luar biasa dan itu termasuk dengan semua yang ada di kabinet. Itu kerja keras, gotong royong, banyak putra-putri terbaik. Kembali lagi kalau misalkan kita melihat ini hanya persoalan mau atau tidak. Tadi bahkan dikatakan ini melanjutkan program yang sudah ada di DKI Jakarta gitu kan. Yang dilakukan oleh pasangan dari nomor 3. Nah ini maaf nomor 1. Mohon maaf. Nomor 1 ya. Jadi ini kan kita menyatakan bahwa ini mengambil apa yang sudah ada di 76 negara. Kita mau untuk menghadirkan ini dan ini menggunakan ekonomi kerakyatan. Ya memang kalau misalkan dari perspektif yang mungkin realistisnya, tendensiusnya adalah pesimis, mungkin kelihatannya kayaknya susah banget nih. Nah, hitung-hitungan meyakinkannya anggarannya dari mana? Kembali lagi, kalau misalkan kita genjot ekonomi dengan misalnya jadi dengan untuk anak sekolah SD terutama itu kan 24 juta. 24 juta aja kita langsung mulai menerapkan di daerah-daerah dengan kembali lagi itu homegrown programs gitu kan yang dimana local food pasokan pangan itu dari lokal dengan UMKM lokal dengan petani peternak lokal yang dimana itu artinya kan mereka yang menerima manfaat juga. Oke, dan dari sini ini bisa ini sangat bisa dan jangan lupa juga dengan hilirisasi. Hilirisasi yang akan kita lanjutkan itu artinya kita akan meningkatkan banyak sekali yang biasanya itu kita jual raw material dengan harga yang anjlok, kita akan tingkatkan nilai komoditas kita menjadi jauh lebih tinggi. Jadi banyak sekali yang kita lakukan secara ekonomi dan jangan lupa Prabowo Gibran dua-duanya latar belakang ekonominya pun juga kuat. Di antara semua paslon mereka entrepreneurs gitu loh. Usaha-usaha mereka mereka sudah biasa lakukan dan sangat paham. 5 tahun Mbak? 5 harus. Itu menjadi tugas kabinet ke depannya. Oke, saya mau ke Bang Indra. Jadi cinta banget ya Mbak Sar. Yang dijelaskan tadi prosesnya itu benar sebenarnya terjadi di Jakarta yang kita sebut kontrak farming. Ya kan bukan food estate nih, kontrak farming bagaimana langsung ke petani. Dan kenapa kami bisa murah? Karena kami tidak outsource. Tidak kami serahkan ke perusahaan. Kami serahkan ke komite sekolah. Makanya unit cost-nya bisa setengah bahkan lebih dari yang dibuat oleh tim 02. Kami serahkan ke komite sekolah karena kami yakin orang tua siswa nggak mungkin ngorupsi makanan anaknya sendiri. Bahkan dilebihin karena ingin anaknya lebih sehat. Itu pola kami. Jadi nggak usah belajar ke India, nggak usah belajar ke Amerika, belajar ke DKI Jakarta. Oke, Bang Indra sebentar. Mungkin saya ingin Bang Indra menanggapi begini. Tadi kan Bang Sarah menyampaikan bahwa ini sebetulnya akan memberikan multiple effect dengan program ini. Kayak misalnya untuk pemberdayaan UMKM-nya, kemudian makanannya. Dari situ secara otomatis ekonomi akan bertumbuh. Gini, kita menjawab perspektif itu gimana? Anggaran pendidikan kita 660 triliun. Pendidikan nih semuanya. Kalau 450 triliun lari ke makanan, kemudian anggaran Kemendikbud 90 triliun, Kemenak itu 60 triliun untuk pendidikan, itu udah habis tuh. Guru kita nggak digaji. Ya kan nggak ada di 400-nya sekarang Bang, itu udah dijelaskan. Tapi kan disitulah pembedaannya bagaimana kita harus memenuhi dulu kebutuhan-kebutuhan yang bahkan konstitusional. Ngasih makan siang itu nggak ada di konstitusi. Tapi mencerdaskan ada di konstitusi. Memberikan akses ke seluruh anak Indonesia yang sekarang kita itu melanggar hak asasi, itu ada di konstitusi. Jadi ngapain kita melakukan sesuatu yang tidak ada di konstitusi, tapi malah meninggalkan apa yang ada di konstitusi. Ini juga mencerdaskan bangsa. Ini juga mencerdaskan bangsa. Kembali lagi, kalau misalkan tidak bisa menyerap, kalau ada kajian yang menunjukkan yang saat ini dibutuhkan adalah makan siang. Saya tadi nggak ngekat Bang lo pas Bang ngomong lo. Saya nunggu Bang bicara. Tadi kan udah bicara selesai. Satu-satu dulu. Siap. Ya udah gue yang ngomong kalau gitu. Nanti kontrakan kami Bang. Jadi kan kita bicara tadi soal mengentaskan
mengentaskan kemiskinan pastinya ya. Nomor satu itu core-nya dari masalah-masalah kurangnya makan atau kurangnya gizi atau stunting. Nah ini kedua hal ini, soal stunting dan soal mengentaskan kemiskinan ini sudah berhasil dilakukan oleh Pak Ganjar di Jawa Tengah. Ya, tingkat penurunan stuntingnya paling tinggi di seluruh Indonesia. Tingkat penurunan angka kemiskinannya paling tinggi di seluruh Indonesia dari 25 provinsi yang berhasil menurunkan angka kemiskinan. Nah ini udah jelas. Jadi kita mau pilih yang mana nih di antara yang tiga? Kita udah pilih yang udah punya track record yang jelas, satu. Tapi saya juga menarik juga nih, saya terusik nih, mungkin agak melenceng sedikit dari topik, tapi Pak Prabowo ini kan seakan-akan dianggap yang paling pantas melanjutkan apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi gitu. Padahal 2 kali dia melawannya dengan visi misi yang jelas berbeda, ya kan? Dengan anti terhadap kartu-kartu dan lain-lain. Nah, ini yang menarik. Dan satu lagi kita bicara lagi soal prioritas tadi, political will. Saya setuju kok, apapun bisa dilakukan kalau ada political will. Tapi kembali di paslon 3, political will kami punya prioritas-prioritas yang lain. Prioritasnya adalah mengentaskan kemiskinan dengan cara salah satunya kita bicara soal pendidikan, 1 sarjana di 1 keluarga miskin. Dan itu memerlukan biaya. Nah, biaya-biaya itu semuanya akan kami arahkan ke berbagai hal yang pada ujungnya akan memberantas kemiskinan sehingga orang tidak akan kesulitan untuk makan siang yang bergizi. Nah, ini kan. Soal pertumbuhan ekonomi tadi, kan Mbak Sarah menekankan. Nah, ini menarik. Apa yang disampaikan Sarah ini cerdas. Saya nggak bisa dipungkiri dia nggak cerdas ya. Bahkan dia lebih cocok menjadi calon wakil presiden daripada Gibran. Tapi tadi apa yang disampaikan itu tiba saat tiba akal. Karena dia merasa diserang, dia langsung bicara soal pertumbuhan ekonomi dan lain-lain. Padahal pertumbuhan ekonomi di visi misinya Prabowo Gibran itu yang paling rendah targetnya dibanding kita berdua. Iya, targetnya. Terus menciptakan lapangan kerja juga tidak setinggi kita berdua di dalam visi misi. Karena kan saya udah juga bedah visi misi masing-masing. Jadi Mbak Sarah ini yang dia sampaikan, itu tidak sesuai dengan visi misi dia secara keseluruhan. Program ini menurut Anda bisa berpengaruh nggak terhadap pertumbuhan ekonomi? Itu pertanyaan saya. Harusnya bisa, tapi itu tidak termaktub di dalam visi misinya gitu. Jadi nggak sinergi gitu apa yang disampaikan. Gimana bisa? Saya mau ke Mas Tauhid dulu. Mas Tauhid, ini bisa tidak kita menganalogikan atau mempersepsikan bahwa tadi yang disampaikan Mbak Sarah, kalau misalnya program ini dibentuk akan memberikan multiple effect untuk pertumbuhan ekonomi, ada lapangan pekerjaan, kemudian ketersediaan pangan dan lain sebagainya. Bisa berpengaruh ke sana nggak? Mas Tauhid? Ya, saya kira pengaruh, tetapi pendidikan ke pertumbuhan ekonomi relatif waktunya jangka menengah dan panjang. Jadi tidak serta-merta kalau misalnya program ini dilakukan, pertumbuhan ekonomi kita bisa 6-7% gitu. Tapi pendidikan biasanya jangka menengah panjang. Kenapa itu terjadi? Karena dia akan menciptakan memang kapasitas sumber daya manusia atau labor kita ya yang produktif. Nah, itu terjadi memang tidak 1-2 tahun, tapi bisa di atas 5-10 tahun. Nah, itu yang mendorongnya dari situ. Nah, memang kalau kita lihat ya sumber pertumbuhan ekonomi kita memang yang paling cepat memang ada dari labor ya. Yang paling rendah adalah justru memang dari R&D. Nah, salah satu masalahnya lah R&D adalah soal sumber daya manusia ini. Tapi memang itu tidak bisa dalam waktu cepat. Nah, saya komen sedikit memang soal target pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat memang Pak Anies itu sekitar 5,5 sampai 6,5, Pak Ganjar 7%, Pak Prabowo itu 6-7%. Nah, kalau kita lihat rata-rata pertumbuhan ekonomi kita dalam 5 tahun terakhir sekitar 5%. Jadi memang butuh effort yang keras pada masing-masing bagaimana bisa mencapai target pertumbuhan. Nah, kalau kita lihat dengan katakanlah program pendidikan rasanya dalam waktu 5 tahun berat, jadi perlu ada effort yang lain agar target tersebut tercapai. Dan saya kira ini yang mungkin ya di sesi lain ini yang saya kira perlu penting juga, karena tadi kalau pertumbuhan 6-7% atau sekitar segitu, maka memang ada peningkatan penerimaan pajak yang kemudian bisa didorong untuk optimalisasi dari program-program prioritas masing-masing calon presiden. Nah, saya kira memang relasinya ke situ, bagaimana ekonomi maju kemudian itu bisa membiayai beragam program prioritas. Tapi tadi apakah target pertumbuhan ekonominya optimis atau tidak? Karena kalau kita lihat ya selama beberapa periode
biasanya target RPJMN selalu tidak tercapai ya dari realisasi yang terjadi. Ini yang seringkali harus dilihat. Artinya bahwa kalau memberikan target memang harus optimis ya, tapi kalau gap dengan realisasi terlalu jauh, nanti pencapaian atau pelaksanaan program-program juga menjadi kurang tidak optimal. Mungkin itu, Mbak. Oke, jadi memang harus ada upaya lain tidak berpaku pada APBN, dan itu tadi menjadi catatan juga untuk tim Prabowo Gibran. Mohon maaf waktunya singkat. Sudah habis. Terima kasih banyak Mbak Sarah, terima kasih Mbak Suiko, terima kasih juga untuk Bang Indra. Semoga nanti kita bahas di diskusi-diskusi lainnya ya, termasuk di program unggulan dari Amin maupun juga dari Ganjar Mahfud. Baiklah pemirsa, kita jeda dulu kita. Ya, apakah Indonesia Pagi akan kembali hadir saat lagi untuk Anda, tetap bersama kami.